Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Pada malam hari ini bertepatan 55 tahun yang lalu sejarah bangsa Indonesia, sejarah kelam bangsa Indonesia, yaitu semua orang pasti tahu. Saya punya video menarik tentang fakta hasil otopsi 7 Jenderal G30 SPKI. Mari kita lihat sama-sama. Yuk, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayo subscribe dan kita akan berbagi informasi yang bermanfaat dan berguna. Ayo. Fakta hasil otopsi 7 jenderal korban G30 SPKI terungkap. Gerakan 30 September, Gestapo, Gestop, adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965. Ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Majen Soeharto, kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut. Puluhan tahun pun fakta di balik peristiwa 1965 terkunci rapat. Ia hanya mengalir dari ruang kelas kedokteran satu ke kelas kedokteran yang lain. Video ini mencoba mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi di balik bangsal-bangsal forensik. Cerita penjumpulan mata dan pemotongan alat kelamin sejatinya sudah terlebih dahulu terdengar di masyarakat sekitar. Tepatnya setelah para korban G30S ditemukan di dalam sumur di Lubang Buaya, Jakarta Timur, 4 Oktober 1965. 7 Maya Jenderal itu lantas dibawa ke RSPAD guna diotopsi. Untuk menangani mayat-mayat tersebut, dibuatlah tim khusus. Mereka terdiri atas 2 dokter RSPAD, yaitu Dr. Brigjen Rubiono Kartopati dan Dr. Kolonel Frans Patiasina. Lalu ada 3 dari Ilmu Kedokteran Kehakiman UI, Profesor Dr. Stomi Cokronegoro, Dr. Liao Yanxiang, dan Dr. Lim Jotai. Lalu, seperti apa hasil visum sebenarnya dari para korban peristiwa G30S? Simak paparannya berikut ini. 1. Letkol Jenderal TNI Ahmad Yani, Menteri atau Panglima Angkatan Darat, atau Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi. Jenazah Lejen Ahmad Yani diidentifikasi oleh Ajudan Menpangat Mayor CPM Sudarto dan dokter pribadinya Kolonel CDM Abdullah Hasan. Tim dokter menemukan 8 luka tembakan dari arah depan dan 2 tembakan dari arah belakang. Sementara di bagian perut, terdapat 2 buah luka tembak yang tembus dan sebuah luka tembak yang tembus di bagian punggung. 2. Mayor Jenderal TNI Raden Suprapto, Deputi 2 Menteri atau Panglima Angkatan Darat bidang administrasi. Jenazah Majen R. Suprapto diidentifikasi oleh dokter gigi RSPAD Ko Wetian dari susunan gigi geligi sang jenderal. Pada jenazah R. Suprapto ditemukan 3 luka tembak masuk di bagian depan, 8 luka tembak masuk di bagian belakang, 3 luka tembak keluar di bagian depan, 2 luka tembak keluar di bagian belakang, 3 luka tusuk, luka-luka dan patah tulang karena kekerasan tumpul di bagian kepala dan muka. 3. Mayor Jenderal TNI Mas Tirto Darmo Haryono, Deputi 3 Menteri atau Panglima Angkatan Darat bidang perencanaan dan pembinaan. Jenazah Majen MT Haryono diidentifikasi oleh saudara kandungnya MT Mulyono, pegawai perusahaan negara Gaya Motor. Salah satu tanda pengenal jenazah ini adalah cincin kawin bertuliskan Mariatna, nama sang istri. Cincin kawin bertuliskan SPM juga menjadi salah satu penanda jenazah Majen S. Parman. Selain kartu tanda anggota Angkatan Darat dan surat izin mengemudi serta foto di dalam dompetnya.
Di bagian perut Maijen MT Haryono, ditemukan sebuah luka tusuk benda tajam yang menembus sampai ke rongga perut. Luka tusuk benda tajam juga ditemukan di punggung, namun tidak menembus rongga dada. Dan di tangan kiri dan pergelangan tangan kanan terdapat luka karena kekerasan tumpul yang berat. 4. Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siswomiharjo, Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. Mayat berikutnya adalah Brigjen Sutoyo Siswomiharjo, yang diidentifikasi oleh adiknya, Dr. Hewan Sutopo. Jenazah Brigjen Sutoyo dikenali dari kaki kanannya yang tidak beribu jari. Pakaian dikenakannya arloji merek Omega dan 2 cincin emas masing-masing bertuliskan SR dan SS. Pada mayat Brigjen Sutoyo ditemukan 2 luka tembak masuk di tungkai bawah kanan bagian depan, sebuah luka tembak masuk di kepala sebelah kanan yang menuju ke depan, sebuah luka tembak keluar di petis kanan sebagian tengah, sebuah luka tembak keluar di kepala sebelah depan, dan tangan kanan serta tengkorak retak karena kekerasan tumpul yang keras atau yang berat. 5. Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman, Asisten 1 Menteri atau Panglima Angkatan Darat Bidang Intelijen. Jenazah S. Parman diidentifikasi oleh Dr. Kolonel CDM Abdullah Hasan. Pada mayat S. Parman ditemukan 3 luka tembak masuk di kepala bagian depan, 1 luka tembak masuk di paha bagian depan, 2 luka tembak keluar di kepala, 1 luka tembak keluar di paha kanan bagian belakang, dan patah tulang karena kekerasan tumpul yang berat di kepala, rahang, dan tungkai bawah kiri. 6. Brigadir Jenderal TNI Donald Isaac Panjaitan, Asisten 4 Menteri atau Panglima Angkatan Darat Bidang Logistik. Mayat Brigjen DI Panjaitan diidentifikasi oleh adiknya, Kopar Panjaitan dan Samuel Panjaitan. Dan dikenali dari pakaian dinas yang dikenakan serta cincin emas di tangan kiri yang tuliskan DI Panjaitan. Tim dokter menemukan luka tembak masuk di bagian depan kepala, juga sebuah luka tembak masuk di bagian belakang kepala. Sementara itu, bagian kiri kepala terdapat 2 luka tembak keluar. Terakhir, di punggung tangan kiri terdapat luka iris. Tujuh. Kapten Anumerta Pierre Tendean. Selanjutnya adalah mayat Letu P. Tendean yang dikenali perwira kesehatan Amaro Gondo Utomo yang menjadi dokter pribadi Menko Hankam atau Kasam. Mayat P. Tendean dikenali dari pakaian dikenakannya, gigi gerigi, dan sebuah cincin logam dengan batu cincin berwarna biru. Pada mayat P. Tendean, tim dokter menemukan 4 luka tembak masuk di bagian belakang, 2 luka tembak keluar bagian depan, luka-luka lecet di dahi dan tangan kiri, serta 3 luka ternana karena kekerasan tumpul di bagian kepala. Pada tanggal 16 Oktober 1965, Soekarno melantik Maijen Soeharto menjadi Menteri atau Panglima Angkatan Darat di Istana Negara. Berikut kutipan amanat Presiden Soekarno kepada Soeharto pada saat Soeharto disumpah. Saya perintahkan kepada Jenderal Mayor Soeharto, sekarang Angkatan Darat pimpinannya saya berikan kepadamu. Buatlah Angkatan Darat ini satu angkatan daripada Republik Indonesia. Angkatan bersenjata daripada Republik Indonesia yang sama sekali menjalankan panca azimat revolusi, yang sama sekali berdiri di atas Trisakti, yang sama sekali berdiri di atas Nasakom, yang sama sekali berdiri di atas prinsip berdikari, yang sama sekali berdiri atas prinsip Manipol Uzdek. Manipol Uzdek telah ditentukan oleh lembaga kita yang tertinggi sebagai haluan negara Republik Indonesia. Dan oleh karena Manipol Uzdek ini adalah haluan daripada negara Republik Indonesia, maka dia harus dijunjung tinggi, dijalankan, dipupuk oleh semua kita, oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Kepolisian Negara. Hanya jikalau kita berdiri benar-benar di atas panca azimat ini, kita semuanya, maka barulah revolusi kita bisa jaya. Soeharto, sebagai Panglima Angkatan Darat dan sebagai Menteri dalam kabinetku, saya perintahkan engkau, kerjakan apa yang kuperintahkan kepadamu dengan sebaik-baiknya. Saya doakan Tuhan selalu berserta kita. Decision that I, President, Supreme Commander of the Armed Forces of the Republic of Indonesia, appoint
Major General Suharto. Where is the man? This man. I appoint them as Minister, Commander of the Army. Dalam bulan-bulan setelah peristiwa ini, semua anggota dan pendukung PKI, atau mereka yang dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI, semua partai kelas buruh yang diketahui, dan ratusan ribu pekerja dan petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kem-kem tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pembunuhan-pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah saat bulan Oktober, Jawa Timur saat bulan November, dan Bali saat bulan Desember. Berapa jumlah orang yang dibantai tidak diketahui dengan persis. Perkiraan yang konservatif menyebutkan 500.000 orang, sementara perkiraan lain menyebutkan 2-3 juta orang. Namun diduga, setidak-tidaknya 1 juta orang menjadi korban dalam bencana 6 bulan yang mengikuti. Demikian video hasil otopsi 7 jenderal yang baru saya lihatkan. Mudah-mudahan ini menambah wawasan. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayo subscribe. Dan kalau ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman-teman yang lain di media sosial yang lain. Jangan lupa like dan komen. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan